Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Masyarul hadirin jamaah a'azzakumullah, kita masih membahas tentang dalilu asy-syahadah, dalil syahadat di halaman 33 dan 34, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya dirinya saja. Para malaikat juga bersaksi dengan persaksian ini. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu juga bersaksi dengan persaksian ini, yaitu para nabi, para rasul. Qa'iman bil qist, Allah menegakkan keadilan dengan persaksian ini. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya dirinya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah ayat ini, ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Jadi ini mengisyaratkan bahwa agama Islam itu agama tauhid. Jadi setelah ayat ke-18, ayat ke-19 menyebutkan bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, berarti makna pertama adalah at-tauhid. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa ma'naha, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah semata. La ilaha nafian. Jadi ini kalimat tauhid terdiri dari dua sisi atau dua bagian. Bagian yang pertama, la ilaha, itu disebut dengan nafi, peniadaan. Menafikan, meniadakan jami'a ma yu'badu min dunillah, segala yang diibadahi selain Allah. Jadi kita wajib menolak, meniadakan segala sesuatu yang diibadahi yang selain Allah. Yang kedua, illallah, ini isbat, menetapkan. Jadi kalimat tauhid itu ada dua, nafi dan isbat. Illallah, muthbitan, menetapkan al-ibadah, seluruh ibadah, lillahi wahdah, hanya milik Allah saja. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam beribadah. Jadi tidak ada yang disembah bersama dengan Allah, tidak ada.
kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Sebagaimana tidak ada juga sekutu dalam kerajaan kekuasaan Allah. Yang memiliki, yang merajai juga hanya Allah, maka yang diibadahi dengan hak, dengan benar juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan ada ayat lain penjelasan atau tafsiran yang menjelaskan makna dari syahadat juga disebutkan fi qaulihi ta'ala atau qauluhu ta'ala oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Yaitu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kaumnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah yang selain Allah. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid adalah kalimat yang kekal fi aqibihi, pada keturunan-keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Jadi ayat ini mengandung pertama, di antara makna tauhid adalah kita wajib berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi ayat ini menjelaskan hal itu. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya, kepada kaumnya. Nabi Ibrahim ini orang, negerinya disebut dengan negeri Kaldania. Itu masuk wilayah Babilonia. Namrud adalah merupakan salah satu dari Raja Babylon. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu ya hanya dirinya dan bahkan hanya dengan istrinya aja. Yaitu Sarah yang pada saat itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Babylon sebagaimana masyarakat Yunani menyembah bintang-bintang. Kita sudah sampaikan, pernah kita sampaikan, porosnya kesyirikan dunia itu dua. Poros kesyirikan dunia, semuanya dua. Yang pertama menyembah benda-benda langit, planet-planet, bintang-bintang, dan seterusnya. Ini orang Yunani begitu. Babylon demikian juga. Mesir kuno juga begitu. Dewa matahari dan seterusnya. Yang kedua, menyembah orang-orang saleh. Menyembah orang-orang saleh. Ini seperti kaumnya Nabi Nuh yang mereka menjadikan orang saleh dibikin patungnya, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq. Lalu kemudian Al-Yahud yang mengatakan Uzair anaknya Allah. Kemudian ini kesyirikannya An-Nasara juga. Termasuk juga kesyirikan orang-orang Quraisy. Nah, kesyirikan orang Quraisy juga masuk di dalamnya dua sekaligus. Mereka juga bintang-bintang juga. Makanya ketika Nabi SAW salat subuh di Hudaybiyah, malamnya hujan, setelah salat subuh Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang tadi dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin kepadaku, diwahyukan kepadaku? Kami tidak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasul SAW sabdakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadaku bahwa ada hamba-hamba yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang, tapi ada hamba yang beriman kepada bintang dan kafir kepadaku. Yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberikan hujan, anugerah dan rahmat dari Allah, itu beriman kepadaku. Beriman kepada Allah, kufur kepada bintang-bintang. Tetapi yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diberikan hujan karena bintang begini, bintang begini, bintang begini, maka dia telah beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Kalau dia mengatakan itu meyakini bahwa bintang-bintang itu hanya sebab saja, maka itu syirik kecil.
Tapi kalau dia meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan, itu syirik akbar. Pada saat itu di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam mereka bikinin patung-patungnya. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan ketika Namrud wafat dibikinin patungnya. Dibikinkan patungnya dan diyakini bahwa Namrud itu adalah titisan dari dewa matahari. Jadi itu sekaligus dua. Pengagungan terhadap orang-orang tertentu, ya orang soleh, orang yang dianggap kuat, orang yang dianggap hebat, orang yang dianggap sakti, dengan menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim nyatakan kepada ayahnya, kepada kaumnya, saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Saya nggak ikut-ikutan menyembah seperti apa yang kalian sembah. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik Quraisy. Sebagaimana Allah perintahkan, Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan seterusnya itu. Jadi ini merupakan prinsip dari kalimat tauhid, di antara makna yang terkandung dari kalimat tauhid, kita menafikan, meniadakan segala sesuatu yang diibadai selain Allah, berarti kita wajib berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Adapun interaksi hubungan dunia dan seterusnya dalam hal-hal yang memang mubah diperbolehkan oleh syariat boleh. Tapi urusan hal-hal yang memang itu akidah, keyakinan maka tidak boleh. Kecuali, nah ini Nabi Ibrahim katakan kecuali Allah. Itu kan berarti itsbat. Jadi perkataan innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Itu maknanya la ilaha. Ketika Nabi Ibrahim katakan illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang menciptakanku maka dia akan memberikan petunjuk kepadaku, yang artinya aku beribadah hanya kepada Allah yang menciptakanku saja. Itu maknanya illallah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Perkataan ini, perkataan tauhid ini dijadikan oleh Nabi Ibrahim kekal pada generasi setelahnya. Kepada Ismail alaihissalam, kepada Ishak alaihissalam, kepada Yakub alaihissalam, dan terus semua keturunannya termasuk para nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi. Itu juga yang disebut semua agama yang dibawa oleh Nabi setelah Nabi Ibrahim disebut membawa millah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang artinya semuanya Islam, Pak. Nabi Yakub alaihissalam Muslim. Anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam Muslim. Nabi Musa alaihissalam Muslim semuanya mereka. Dan ini bukan klaim sepihak, memang telah datang ayat menjelaskan. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Dijadikan perkataan ini, kalimat tauhid ini, perkataan yang terus kekal pada orang-orang di belakang keturunannya. Jadi agamanya para nabi, para rasul, tauhid, Pak. Tidak ada. Selain Islam enggak ada. Tauhid adalah Islam, Islam adalah tauhid. Maka tadi kita katakan ayat 19. Setelah syahidallah tadi. Inna ad-dina indallahil Islam. Tauhid. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, tauhid. Selanjutnya juga di antara ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah adalah firman Allah di surat Ali Imran. Ayat ke-64. Jadi surat Ali Imran ini menarik dan unik. Dalam satu surat itu menjelaskan tentang makna Islam. Di antara maknanya at-tauhid. Tadi ayat 18, kemudian ayat ke-19. Di antara maknanya juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang namanya Islam itu ngikutin Rasul. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau kalian betul mencintai Allah, ikutin aku. Ikutin Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat 31. Dari surat Ali Imran. Masih di dalam satu surat. Ayat ke-85-nya Allah Subhanahu wa taala tegaskan
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang cari agama untuk dia anut, dia yakini selain Islam, nggak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Masih dalam satu surat. Nah ini juga nih, ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, wahai ahlul kitab. Di sini kalau kita sama-sama ketahui kata-kata ahlul kitab mencakup al-Yahud, mencakup apa? An-Nasara. Namun surah Ali Imran itu secara spesifik lebih menitik beratkan kepada An-Nasara. Kepada Nasara, terutama Nasara Najran. Najran itu satu wilayah di Yaman. Ya, orang-orang Nasara Najran datang ke Madinah, lalu Rasulullah SAW ajak untuk bersatu. Kata siapa? Dakwah tauhid itu dakwah memecah belah. Ngajak bersatu, Pak. Wahai ahlul kitab, walaupun makna ahlul kitab mencakup seluruh ahlul kitab, mencakup Yahud Nasara, tetapi dari sisi sebab turunnya ayat, spesifikasi ayat yang di surat Ali Imran lebih kepada An-Nasara. Namun maknanya tetap umum. Wahai ahlul kitab, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita menuju kepada satu kalimat. Satu pegangan yang sama antara kami dan antara kalian. Mari kita bersatu. Ini ayat persatuan ini, Pak. Kalimatin sawa. Perkataan yang sama kita sepakati. Apa itu yang sama itu? Apa itu yang sama itu? Pertanyaannya kan itu. Kalimat yang sama, kalimat sawa itu apa? Rasul diperintah oleh Allah untuk jelaskan. Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Nabi Isa pun tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Nabi Musa pun tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Sebagaimana itu juga yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Apa maknanya? Menjadikan Rabb selain Allah artinya maknanya adalah menetapkan aturan hukum terutama dalam urusan agama yang tidak ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Itu maksudnya. Maksudnya adalah jangan kita merubah-rubah aturan Allah lalu dimasukkan di dalam kitab suci lalu kemudian diklaim sebagai aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat ke-31 dari surah Taubah, ayat 31 dari surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Ini kaitannya dengan ini, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Mereka ahlul kitab menjadikan ahbar itu para tokoh agamanya Yahudi. Wa ruhbanahum, dan para rahib, tokoh agamanya Nasara. Arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ini ahbar, ruhban sebagai Rabb selain Allah. Apa maknanya menjadikan mereka Rabb selain Allah? Datang hadis. Hadis menjelaskan maknanya lagi. Adi bin Hatim radhiyallahu an, tadinya Nasara, masuk Islam. Lalu Rasul bacakan ayat tadi yang di surah Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, rahib sebagai Rabb selain Allah. Kata Adi bin Hatim, kami enggak nyembah mereka kok Rasul. Lalu Rasul SAW katakan, apakah kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikuti? Kata Adi bin Hatim, ya, kami ikuti. Tilka ibadatuhum.
itu berarti kalian menyembah mereka. Jadi di sini ada poin penting yang perlu kita ingat. Nabi mengajak kepada kalimatin sawa, persatuan satu. Yang pertama, poin satu, tidak beribadah kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah. Poin dua, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas nih. Berarti tidak dengan Isa juga, tidak dengan Uzair juga, kan begitu. Yang ketiga, tidak menetapkan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Ini disebut ini. Yang tadi, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, maknanya itu ditafsiri dengan surat Taubah ayat ke-31, ditafsiri dengan hadis Adi bin Hatim, riwayatnya Imam Tirmidzi. 3 poin penting. Nah, ini maknanya bahwa di antara makna tauhid adalah kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Di antara makna tauhid kita tidak boleh menyekutukan Allah. Di antara makna tauhid berdasarkan ayat sebelumnya di surat Az-Zukhruf, wajib berlepas diri dari kesyirikan dan berlaku kesyirikan. Di antara makna tauhid adalah kita tidak boleh membuat aturan bertentangan dengan hukum Allah, atau bahasa lain tidak boleh kita mentaati siapapun yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan panjang lebar tentang hal ini dijelaskan oleh penulis kitab ini di dalam kitab Tauhid pada bab yang ke-6, bab tafsir at-tauhid atau tafsir syahadat alla ilaha illallah. Nanti ada disebutkan beberapa ayat lagi yang menjelaskan tentang penjelasan makna la ilaha illallah. Yang di sini diantaranya dijelaskan itu, bahwa tauhid itu tidak beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, serta kita tidak mentaati siapapun yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.